Dan jangan lupa setiap pagi malam ini, pagi ini, subuh ini, setelah salat subuh, pasang niat ya. Mulai dari rumah tadi pasang niat. Niat baik ini boleh dipasang banyak-banyak. Amalannya satu tapi niatnya banyak. Yang sunat-sunat. Niatnya salat subuh berjamaah. Masuk di masjid niatnya i'tikaf. Kemudian niat yang paling penting juga niat menuntut ilmu. Ini. Karena orang yang mendengar penceramah ini, Bapak Ibu ya, masyarakat ini dalam ceramah ini ada 3 macamnya saja. Ustaz-ustaz yang menceramah ada juga 3 macamnya. Sesuai dan itu sesuai juga dengan tingkat kejiwaan seseorang. Ada yang ceramah itu memang ilmu, ya, yang dicari ilmu. Dan ini namanya penuntut ilmu, thalibu ilmin. Dan ini majlis itu disebut majlis ilmu. Itulah majlis yang paling mulia. Majlis yang paling mulia itu majlis ilmu, sehingga kata Rasulullah SAW, sesaat duduk di majlis itu pahalanya melebihi 1000 rakaat salat. Maka jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di rumah itu ada niat. Masuk kita sekarang dulu dengan niat untuk menuntut ilmu. Tapi ini sifatnya menuntut ilmu. Karena ada nanti 2 ceramah yang lain lagi. Nanti saya jelaskan. Yang kedua, apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Man kharaja min baitihi, barang siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat menuntut ilmu, fahuwa fi sabilillah, maka dia berada di jalan Allah. Apa maksudnya? Kalau keluar kita dari rumah tadi itu menuntut ilmu, salah satu niat kita. Meninggal kita di jalan, mati syahid itu Bapak Ibu. Fi sabilillah. Maka orang yang berperang di jalan Allah, berperangnya bawa senjata, bawa apa di jalan Allah, menegakkan agama Allah, dengan orang penuntut ilmu itu disamakan oleh Allah dalam Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran Allah berfirman, فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Subhanallah. Di sini keluarnya orang menuntut ilmu, bahasanya di sini oleh Allah nafara. Nafara itu, padahal nafara itu pada prinsipnya itu digunakan untuk orang yang keluar berjihad di jalan Allah. Tapi dipakai oleh Allah orang yang keluar menuntut ilmu. Itu dahsyatnya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, kalau niat kita menuntut ilmu dan duduk kita di majelis ini, tahu enggak? Malaikat hadir bersama kita. Dan malaikat itu tidak berhenti berdoa untuk kita. Pertama, mereka berdoa keampunan dosa untuk kita. Yang kedua, Bapak Ibu, tak berhenti malaikat berdoa supaya kita yang duduk di dalam majelis ilmu ini dilimpahkan oleh Allah rahmat yang tidak ada hingganya, rahmat seluas-luasnya sampai kita bubar. Jadi ada malaikat yang diciptakan oleh Allah hanya untuk menghadiri majelis ilmu ini. Apalagi majelis itu Bapak Ibu yang dibaca adalah Quran. Dalam majelis ilmu yang dibaca sunnah Rasulullah atau penjelasan penjebaran tentang ayat-ayat Allah. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yaqra'una al-Qur'ana wa yatadarasunahu illa nazalat 'alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Dan siapa yang duduk di rumah Allah dengan niat membaca Al-Quran atau mempelajari ayat-ayat Allah, Allah berikan di situ ketenangan jiwa. Kemudian dia diliputi oleh rahmat Allah. Kemudian dikelilingi oleh malaikat. Dan mereka itu orang-orang yang menjadi kebanggaan Allah di hadapan makhluknya di langit. Itu dahsyatnya. Kemudian dalam sebuah hadis yang sahih,
kalau kita duduk dalam majlis ilmu, semua makhluk ini berdoa untuk kita, kata Rasulullah. Sampai apa? Sampai ikan-ikan yang berenang di laut itu semua berdoa untuk kita. Berapa banyaknya ikan di laut? Itu bukan saya mengatakan, Rasulullah mengatakan itu, Bapak Ibu. Khusus mereka berdoa untuk orang menuntut ilmu. Maka kadang sayang kalau majelis ilmu. Di majelis ilmu ini Bapak Ibu rata-rata sedikit. Karena memang yang duduk majelis ilmu ini orang-orang pilihan. Maka ciri orang menuntut ilmu ini biasanya jiwanya sudah tenang. Maka kalau dalam masalah jiwa kan ada 3 tingkatannya itu. Dalam Al-Quran ada nafs, namanya nafsul ammarah. Ada nafsu namanya nafsul lawamah. Yang tertinggi adalah nafsul mut. Orang kalau nafsunya sudah sampai mutmainnah, nikmat dia duduk di majelis ilmu. Tapi kalau orang tak tahan dia majelis ilmu, berarti nafsunya itu belum mutmainnah. Itu tanda itu. Maka bukan gampang. Maka kita harus berjuang. Jadi kalau sudah nafsu mutmainnah, tenang, menikmat di majlis itu. Tapi kalau nafsunya lawamah, itu biasanya di warung kopi itu nikmatnya. Duduk di warung kopi 10 jam tak ada masalah itu. Duduk di majlis masjid sabah ghibah, itu nafsu itu tandanya nafsunya nafsu lawamah. Kalau nafsu ammarah bisu, itu tempat maksiat isi itu. Tempat-tempat judi, tempat-tempat karaoke, itu berarti. Nah itu berhubungan dengan jiwa. Apa posisi jiwa kita? Disitulah tempat kita berada. Tapi kalau orang nafsu mutmainnah di masjid, di majelis-majelis yang baik, maka kita bisa menentukan nafsu kita ini apa tingkatannya. Tapi kalau sudah nafsu mutmainnah, Allah panggil, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Maka ciri nafsu mutmainnah itu tenang dalam majlis ilmu. Tapi kalau gelisah mau keluar aja, tuh Bapak Ibu perlu lagi. Dia dilatih terus. Nafsu itu dipaksa Pak. Untuk naik dari nafsu ammarah kepada nafsu lawamah itu perjuangan. Dari nafsu lawamah ke nafsu mutmainnah itu perjuangan. Maka Allah mengatakan dalam Al-Quran, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang benar-benar berjuang di jalan kami, akan kami berikan mereka hidayah. Bapak Ibu sekalian, ini majlis yang pertama, ini majlis yang paling mulia, dipuji oleh Allah, dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di masjid ini majlis itu yang kita perbanyak. Dan majlis ini biasanya rutin, cirinya rutin, pengajiannya rutin. Kalau bisa tiap hari. Maka dulu kalau majlis ilmu itu apa Ibu? Imam Nawawi gimana dia bisa menjadi ulama? Itu setiap hari Pak, bukan sekali seminggu. Tiap hari dia mengikuti 14 sampai 15 majlis ilmu. 15. Mulai dari subuh sampai isya. Selesai majlis ini, pindah majlis ini. Karena dulu guru-guru lokal belajar dulu bukan kampus Pak. Bukan ada gedung yang misah daripada masjid. Nah, lokal belajar itu di masjid. Kalau Bapak Ibu ada yang di sini yang pernah pergi ke Cordoba, Spanyol, saudara? Kalau ada duit nabung sana ya, nabung pergi ke sana. Melihat kejayaan bagaimana kecemerlangan peradaban Islam. Kalau Bapak pergi ke Masjid Cordoba, masjid besar. Jadi masjid ini kan begini nih, dinding ini ada ruangan-ruangan yang menonjol ke sana, lokal-lokal. Lokal-lokal banyak sekali sekeliling. Itulah lokal-lokal belajar. Ini masjidnya lokal. Tapi nanti di situ ada nama siapa
nama syekhnya, ulamanya. Ini apa nama ulamanya? Bidangnya apa? Umpamanya syekh ini bidangnya tauhid, ini bidangnya tafsir, ini bidangnya nahwu, ini bidangnya umpamanya usul fikih, ini fikih, ini. Jadi nanti para penuntut ilmu 1 jam dia ikut sini, selesai dari situ pindah lagi ke ilmu yang lain. Dan termasuk ilmu biologi, ilmu fisika, karena dulu tidak ada dibedakan antara ilmu Pak. Seluruh ilmu dipelajari untuk mengkhidmat agama dan kemanusiaan. Itu ilmu. Maka ilmu tidak ada istilah ilmu agama, ilmu ini gara-gara imperialisme nasionalis kolonial ini. Setelah perang Sadib itu baru mereka buat strategi melemahkan umat Islam, dibeda-bedakannya ilmu umum dengan ilmu. Dulu mana ada ilmu, seluruh ilmu agama. Kalau Bapak Ibu pergi ke Kardopa itu bagaimana itu Abdurrahman membangun istana megah itu masjid-masjidnya mega-mega. Itu berkumpul dalam membangun masjid itu seluruh ahli, bahkan ahli taman, ahli pertanian, ahli, sehingga komplit masjid itu sebagai taman surga. Ilmu itu maka itu sebabnya kalau dalam kaidah dalam agama kita, ilmu kalau tidak untuk mengabdi untuk agama tak ada gunanya. Ilmu kalau tidak untuk bermanfaat kepada manusia tidak ada gunanya. Kalau ilmu hanya untuk cari makan, sapi lebih baik dari kita. Karena sapi juga bisa makan tanpa dia kuliah. Ya kan? Ada kuliah sapi itu, Bapak Ibu. Ini mulai dari playgroup lagi, masuk pula TK, masuk pula SD, masuk pula SMP, masuk pula SMA, masuk pula universitas, sambung S2, sambung S3, bapak pula profesor, ujungnya hanya cari makan. Astagfirullahaladzim. A'udzubillah manusia. Manusia ini memang kalau sudah menyimpang masuk ke derajat paling bawah. Qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma radadnahu. Dia sebagai manusia mulia, tapi apa? Dipilih hidup hina hanya untuk cari makan. Itu apa beda dengan keledai? Apa dengan kucing? Kucing tidak ada pernah kuliah-kuliah, makannya nak. Kalau masalah umur, ada hewan Bapak Ibu ratusan tahun umurnya Pak, sehat dia. Ada nggak hewan yang umur ratusan tahun? Makan mereka, berkembang biak mereka. Hanya ada orang di dunia ini hanya cari makan, cari bini, memuaskan hawa nafsu. Itu apa lagi? Astagfirullahaladzim. Bapak Ibu sekalian, maka itulah ilmu. Kenapa majelis ilmu itu paling tinggi dan Allah anggap majelis ilmu itu majelis ibadah. Tadi salat subuh kita ya, salat sunat kita, sekarang duduk kita. Ini ibadah nih Bapak Ibu, duduk ini nih. Jangan dikira ini berlipat-lipat, ini sudah niat iktikaf, sudah niat ini. Nah, ini majelis pertama. Majelis ini yang diikuti Bapak Ibu. Ada yang kedua. Maka biasanya ini pengumumannya, mari kita hadiri sama-sama majelis majelis ilmu ya, kalau pengumuman itu. Maka kriterianya apa? Pengajian rutin, kemudian terarah ada materinya, fikih kah, tafsir kah, ya kan, tauhid kah, itu. Yang kedua Bapak Ibu, majelis yang kita hadiri namanya majelis mau'izah hasanah. Artinya apa? Nasihat umum saja. Itu yang kedua tingkat itu di bawah majelis ilmu. Maka di sini apa? Biasanya kita sebut tabligh akbar. Tabligh akbar itu kan nasihat umum itu. Ini kalau nasihat umum itu bukan untuk jiwa Bapak Ibu. Kalau jiwa mutmainnah dah. Jiwa mutmainnah itu ya betul dia dah sehat, tapi yang dia butuhkan adalah ilmu. Itu dia betul. Tapi biasanya kalau mau izah ini untuk jiwa lawamah. Kadang-kadang malas salat,
Ya kan? Kadang-kadang menggunjing juga, dia sholat fitnah juga, sholat korupsi juga. Nah, ini butuh tabligh akbar nih. Kasih nasihat, sentuhan-sentuhan. Kadang-kadang malas saja ke masjid, ayo kan? Kepengen di warung kopi aja. Kalau sholat ke masjid malas. Bapak ibu, ini orang seperti ini butuh nih majelis mauizah. Sentuhan-sentuhan. Maka kita butuhkan. Maka di pertama tadi kalau sudah majelis ilmu, itu ustaz-ustaznya butuh kepakaran. Tak boleh sembarang ustaz. Sesat kita nanti. Maka kalau belajar tafsir, ahli dari tafsir itu. Kalau fikih memang ahli dia. Minta kurikulum putihnya, kurikulum pitenya. Jangan sembarangnya ustaz. Untuk ilmu. Tapi kalau untuk tabligh akbar, siapa saja. Tamat SMA pun tidak ada masalah. Yang penting pandai bicara, retori. Kalau yang labak itu nanti yang paling rendah itu. Jadi Bapak Ibu, bedakan Bapak Ibu, Ustaz Syanu viral, tidak masalah. Tapi itu untuk tabligh jangan dia namanya tamat SMA, itu Bapak suruh ulang ngaji tafsir. Rusak agama dibuatnya. Maka kalau majelis ilmu ini memang kepakaran. Mana belajarnya? Di mana dia belajar? Kalau bisa apa karyanya? Apa buku yang sudah dibacanya? Di mana dia berguru? Begitu Bapak Ibu sekalian. Maka ilmu ini tidak sembarangan, karena ilmu ini membawa kepada hidayah, petunjuk, bimbingan hidup kita. Salah kita tu silap, kesesat kita. Maka itulah salah satunya ihdinas siratal mustaqim. Siratal mustaqim itu apa? Ilmu yang benar. Maka ujungnya apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdubi alaihim siratal mustaqim. Siapa? Orang yang beramal berdasarkan ilmu yang benar. Itu siratal mustaqim. Kalau ghairil maghdubi alaihim, dia tahu ilmu. Kalau maghdubi yang dikutuk Yahudi, dia tahu yang benar tapi disimpangkannya, diselewengkannya. Itu kerja Yahudi. Tapi ada lagi Bapak Ibu, waladhdallin. Dia beramal tapi tak ada ilmu. Maka dua-dua ini tidak bisa. Berilmu tapi tak benar. Beramal tak berilmu. Tidak. Orang beriman, hamba Allah yang Allah inginkan, dia berilmu dengan ilmu yang benar, dan berdasarkan ilmu yang benar tadi dia beramal. Itulah ihdinas siratal mustaqim. Bapak Ibu sekalian, jadi ada tingkat di bawah majelis ilmu, yaitu tabligh akbar. Maka kita apakan? Ayo sama-sama hadiri tabligh. Itu pengumuman itu. Maka bukan majelis ilmu, karena di situ isinya nasihat umum. Itu carilah ustaz-ustaz yang pandai bicara, tapi juga jangan melenceng, jangan nyeleneh pula. Karena ada ustaz saya lihat meloncat-loncat di atas pedi itu. Loncat-loncat. Itu apa itu? Itu nanti itu tingkatan paling rendah itu, Bapak Ibu sekalian. Jadi yang tidak ada masalah. Tapi tabligh akbar ini cirinya ya biasa sekali seminggu, sekali sebulan, sekali apa. Kalau majelis bunda harus rutin Pak, nyambung ilmu itu sehingga bapak-bapak ibu dibekali dan disebut orang ini walaupun tidak jadi ulama kita, tapi posisi kita thalibu ilmin, penuntut ilmu. Itu tidak masuk tuh. Kalau tabligh akbar bapak cuma kerjanya hadir tabligh akbar aja, janganlah naiklah level. Masa sudah tua tabligh akbar aja terus. Level kepada majelis. Kita ni hidup naik level sudah. Ilmu yang dicari jangan lagi. Biasa tabligh akbar ni lebih banyak orang. Tergantunglah ustaznya pada bagaimana retorikanya. Semakin hebat retorikanya, semakin banyak yang hadir itu biasanya. Karena di situ yang hadir nafsul lawama. Kadang-kadang yang hadir pejabat yang suka korupsi. Tapi kadang-kadang Bapak Ibu sekalian sudah dinasihati pun
Jadi biasanya ini ustaz-ustaz seperti ini kalau retorikanya bagus itu masanya banyak. Cuma kadang-kadang sayangnya dimanfaatkan oleh orang-orang politik untuk mengumpulkan massa. Kasihan ustaz ini sehingga menjadi adat. La ilaha illallah. Jadi kalau ustaz itu nak diperlukan lagi dibuang ustaz itu. Ya Allah, rendah sekali derajat ustaz itu. Hanya dijadikan adat orang politik. Kalau dapat oleh dia politik, ni mengundang ustaz bagus ni katanya kan. Tertipulah orang banyak. Sehingga orang apa? Duduk jabatan dia, ya sudah tidak dipedulikan ustaz lagi. Apa kata dia lagi? Astaghfirullahaladzim. Kalau ustaz itu tahu, itu berdosa dia itu. Tapi kalau dia tidak tahu, Allah akan maafkan dia. Punya dia ustaz itu tidak tahu. Yang tahu ustaz itu orangnya baik. Ini bermanfaat untuk umat. Lalu dengan tabligh akbarnya, ayo pilih dia. Terpilih dia kan. Rupanya tak benar orangnya. Kalau dia tahu, kemudian dihukum juga, tak pula dosa itu. Tapi kalau dah dia tahu, Allah Subhanahu Wa Taala memaafkan segala yang orang tidak ketahui. Itu apa itu risiko itu? Tapi kalau ustaz apa itu? Akhirnya menjadi alat-alat penguasa saja. Kalau menjadi ilmu, tidak bisa. Itu hanya diikuti oleh orang-orang yang jiwanya mutmainnah. Allahu Akbar. Kan sedikit nampaknya sedikit di mana-mana. Walaupun diajak ngaji 5 orang cuma. Kalau diajak ngaji betul-betul ilmu 2 orang kadang. Kalau saya walaupun 1 orang kalau ilmu itu masya-Allah dahsyat. 1 orang. Yang ketiga itu paling rendah. Ini majlis hiburan. Majlis hiburan. Maka isinya lawak aja. Astagfirullahaladzim. Kemudian ustaznya ini memang melucu aja kerjanya. Kemudian buat cerita. Biasanya bohongnya banyak sekali. Biasanya Pak, bohong aja isinya. Buatnya cerita-cerita dulu, bohong itu. Ini terjadi di zaman dulu Abbasiyah, di zaman Umayyah. Bapak Ibu, dulu fatwa ulama kepada orang-orang yang tertipu masyarakat banyak dikira ustaz, padahal pelawak. Maka itu dilarang mereka melawak di masjid, di luar masjid. Maka kalau Bapak Ibu, maka itu apa pengumumannya? Ayo hadiri bersama-sama hiburan. Ayo hadirlah majlis hiburan. Itu lawak itu, ustaz-ustaz pandai melucu tidak undang itu. Yang bisa membuat ibu-ibu ketawa. Astagfirullah. Kalau sempat tiap hari begitu Bapak Ibu. Astagfirullahaladzim. Apa yang kita dapat dalam hidup ni? Dan itu tidak boleh dalam masjid Pak. Siapa pengurus masjid yang memasukkan ustaz-ustaz lawak, pembohong-pembohong, cerita apa cerita ya, buat cerita penting menyenangkan, itu dosa di masjid. Masjid ini tempat suci, ini tempat beribadah, tempat berzikir, tempat menuntut ilmu, bukan tempat menyebarkan kebohongan. Kalau lawak sudah di luar sana tu lawak. Tu di HP itu sudah banyak lawak tu. Cari aja nanti YouTube lawak-lawak itu. Jangan di masjid juga. Itu menodai masjid kita tu namanya. Masjid ini tempat kita kembali kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Ini tempat serius ini. Bapak Ibu sekalian, tempat hiburan di sana. Maka Rasulullah SAW dulu kalau dia bangun masjid, coba lihat. Kalau cerita dunia di luar, maka pekarangan masjid itu ada masjid, ada di luar itu bahah namanya, yaitu tempat orang duduk-duduk. Maka kalau orang cerita dunia keluar, Rasulullah sediakan. Maka bagusnya memang kalau sekitar masjid ini ada warung kopi. Maka siapa yang mau cerita dunia pergi ke warung kopi. Tapi kalau di sini berzikir, di sini sholat, di sini i'tikaf, di sini baca Quran, di sini tempat berdoa, di sini tempat menimba ilmu. Itu apa Ibu? Jadi khusus namanya dulu tu, zaman dulu.
Ini tukang cerita, maka tempatnya di lapangan, tempatnya di apa namanya itu di pasar. Kalau bahasa kita apa? Tukang jual obat. Maka Bapak Ibu jangan menjadi masa lawak aja. Dah naik levelnya. Dari muda dulu lagi mencari ceramah lawak aja. Tapi akbar ni tak apa-apa lah. Itu boleh. Kadang-kadang ya, namanya kita kadang-kadang semangat apa? Turun. Kadang malas. Hadir tabligh akbar itu. Supaya tapi pilih juga ustaznya, ustaz yang retorikanya betul-betul menyentuh. Tobat kita dibuatnya. Kalau lawak-lawak itu ya bisa aja lah, tapi kadang-kadang masalahnya Bapak Ibu, saya lebih fatal ini. Yang berbahaya itu kalau ustaz-ustaz melawak atas nama ustaz atau agama, itu saya khawatir Bapak Ibu, ya khawatir saja. Apa? Dosa besar Pak. Kena menjadikan agama main-main. Kadang ayat-ayat Quran yang dijadikan melawak. Astagfirullahaladzim. Hadis-hadis Rasulullah dilawak-lawakkan. Ini parah nih Pak. Marah Allah sama kita. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan istiqamah kita ya. Istiqamah dalam menuntut ilmu. Maka majlis yang dicari majlis ilmu. Duduk. Maka Bapak Ibu jangan kita merasa rugi di majlis ilmu. Tidak ada. Per saat, per detik. Per saat kata Rasulullah, melebihi pahalanya dari 1000 rakaat salat. Baik Bapak Ibu sekalian, pada pagi ini saya juga mengingatkan. Jadi saya lihat ini wajah-wajah nafsu mutmainnah semua ni ya. Inilah ada. Tapi kalau tabligh akbar ini kan lebih besar lagi nih. Berarti mana yang lebih banyak orang punya nafsu lawwamah atau mutmainnah? Betul nasihat. Tapi kalau dibuat hiburan lebih banyak. Kalau diundang pelawak hebat, pecah ini. Keluar pagi-pagi pun keluar dia. Orang-orang, maka orang-orang berilmu itu orang pilihan. Maka yang dipuji oleh Allah dalam Al-Quran ilmu. Maka orang-orang berilmu itu apa kata Allah? Innama yakhshallaha min ibadihi ulama. Orang-orang yang paling takut kepada Allah itu adalah para orang yang berilmu. Orang berilmu itu Allah jadikan tempat bertanya. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya orang berilmu kalau kamu tidak tahu. Orang berilmu itu diangkat oleh Allah derajatnya sampai Allah menantang. Siapa yang bisa mengatakan? Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna wal ladziina la ya'lamun. Katakan hai Muhammad kepada umatmu, mustahil sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Dalam Al-Quran Allah mengangkatkan setinggi-tingginya derajat orang berilmu. Apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah berjanji mengangkat orang-orang yang beriman dan berilmu kepada derajat yang setinggi-tingginya. Baik Bapak Ibu sekalian, pagi ini juga saya mengingatkan kepada kita bersama, kita sekarang ini berada di bulan apa ini Bapak Ibu? Masih di bulan Syawal kita atau sudah Zulqa'dah? Atau di bulan April? April itu bukan bulan itu Bapak Ibu. Kalau ditanya bulan, apa dijawab? Zulqa'dah kita sekarang. Bapak Ibu, wajib kita memperhatikan waktu. Wajib hukumnya. Kalau tidak memperhatikan waktu, bisa terjerumus kita ke dosa. Karena waktu itu di situ ada tugas-tugas kewajiban kita oleh Allah, ya kan? Kenapa Bapak Ibu tadi malam ketika tidur berniat enggak bangun subuh ini? Berniat. Berarti apa? Bapak Ibu memperhatikan waktu subuh. Kenapa? Karena waktu subuh saya ada kewajiban. Kan itu. Kewajiban dari siapa? Allah. Allah telah membuat jadwal. Jadi kalau Bapak Ibu tak punya jadwal hidup, Allah sudah buat jadwal. Kan banyak orang yang malas menulis apa yang saya lakukan hari ini. Kalau kita masih butuh lagi ditulis.
Orang beriman tak lagi ditulis. Kenapa? Sudah terjadi. Jam sekian harus bangun. Allah. Jadi setiap hari kita harus tahu waktu. Dalam seminggu kita juga harus tahu waktu. Maka kita yang paling kita ingat dalam seminggu apa? 3 hari. Pertama hari Senin. Hari Senin saya puasa. Yang kedua yang diingat hari Kamis. Besok hari apa? Hari Kamis ngapain Bapak Ibu? Allah. Nah, kemudian setelah Kamis apa? Hari Jumat. Jangan lupa itu. Maka Bapak kalau sudah beraktivitas hari Jumat, umpamanya saya ini mau rapat, maka pasti Bapak jadwalkan rapatnya harus hanya sampai jam 11. Kenapa? Karena ada jadwal wajib. Masya Allah. Nah, kalau Bapak Ibu ke kebun, ya Bapak mau ke kebun hari Jumat, sampai jam berapa? Sampai jam 1. Oh, ini hari Jumat, wajib pulang nanti jam sekian. Masya Allah. Orang beriman itu terjadwal hidupnya Bapak Ibu. Puasa kemarin kan luar biasa jadwal kita ya. Ada jadwal sahur, kemudian jadwal berbuka, dan itu betul-betul kita lihat. Maka tak ada Bapak Ibu kemarin kan sudah azan subuh, Allahu Akbar, Allahu Akbar, masih ada Bapak Ibu yang makan. Stop, simpan semuanya. Masya Allah. Ada tentara kemarin, polisi yang memeriksa rumah ke rumah, masih ada yang makan tak? Ada. Serentak tak? Kalau Bapak periksa seluruh rumah Pekanbaru pas azan subuh itu, pas waktu azan itu masih ada yang makan nggak di Pekanbaru ini waktu itu? Kenapa serentak itu? Coba kalau ada program di bawah komando manusia, bisa kira-kira dibuat itu? Apalagi orangnya tongkol-tongkol ke orang menghina. Manusia ini tongkol. Suruh antri dah. Antri Pak, cuma 100 orang. Mana bisa tertib itu? La ilaha illallah. Ini seluruh dunia. Maka banyak orang masuk Islam Bapak Ibu melihat fenomena solatnya umat Islam, khususnya di Mekah. Yang solat kadang-kadang 1 juta orang. Habis safnya, anda ada tentara itu yang apa? 1 komando. Itu dahsyatnya iman itu. Masya Allah. Bapak Ibu sekalian, berbuka juga begitu kemarin. Tidak ada kalau kita periksa hari Pekanbaru ini 1 jam sebelum maghrib ada yang makan. Semuanya serentak. Azan, semuanya masuk. Komandonya azan. Dan tidak ada kekuatan yang mengarahkan. Begitulah dahsyatnya iman dan ketundukan manusia kepada Allah. Itulah hakikat hidup itu begitu. Kalau Allah yang suruh, tunduk. Dan inti kehidupan ini tunduk, itulah. Itu yang namanya ibadah. Dan itulah sebabnya orang yang beribadah itu namanya hamba Allah, hanya menundukkan diri kepada Allah. Bapak Ibu sekalian, itu minggu. Ada dalam 1 hari ada juga waktu kita jaga. Pertama waktu sholat, pertama kita jaga setiap hari. Oh, ini subuh. Pas zuhur, salat zuhur, asar. Maka Bapak Ibu tidak mau Pak tidur setelah zuhur, tidur aja sampai malam, kan tidak ada. Oh, sampai asar semua. Masya Allah. Maka nanti setelah asar membuat aktivitas, silakan. Keluar ngopi, silakan. Tapi maghrib comeback, datang lagi, balik. Masya Allah. Ya, itu setiap hari. Malam nanti waktu tahajud, tahajud pasang pula jam beker, jam sekian. Tertib Bapak Ibu ya. Masya Allah. Jadi kita ini bukan hanya mengatur jadwal makan, tapi jadwal ibadah kita kepada Allah lebih penting daripada semuanya. Kemudian Bapak Ibu bulanan. Nah, dalam bulan apa perlu kita ketahui? Wajib kita tahu Pak. Jangan sama aja bulan ini semua.
Itulah yang perlu kita ketahui, bukan April, Mei, Juni itu nak perlu Bapak Ibu tu untuk gaji aja itu. Penerima gaji atau Mei, Juni, Juli kapan pensiun, itulah. Itu nak apa Mei, Juni, Juli. Tapi kalau ibadah ada pakai Mei, Juni, Juli? Tidak ada. Maka Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu intip kapan Ramadan, ya kan? Coba jauh-jauh sebelum Ramadan kan kita sudah bicara Ramadan terus. La ilaha illallah. Bahkan kita sudah berdoa di bulan Rajab. Allahumma barik lana fi Rajab wa barik lana fi Sya'ban wa ballighna Ramadan. Coba kita tunggu kedatangannya. Setelah Ramadan, ya Allah, Ramadan juga tidak pernah luput dari kita. Ingat terus, ini masih suasana Ramadan ini. Mungkin saya kalau datang ke rumah Bapak Ibu masih ada kue hari raya kan? Masih ada? Masya Allah. Yang membuat kita hari raya kemarin apa? Bulan Ramadan. Pasar Ramadan itu buat kita hari raya. Kalau tidak ada Ramadan, tidak ada hari raya Pak. Bapak Ibu sekalian, sekarang Bapak Ibu, maka Syawal kita juga diingatkan. Wah, Syawal apa saya? Ngapain saya di bulan Syawal? Maka kita sekarang kemarin melaksanakan puasa 6 Syawal. Ibu-ibu juga, bapak mengingat kalau ada qadha puasa kemarin dibereskan di bulan Syawal. Karena nanti kalau ditunda-tunda tak tahu tak hidup tak sampai umur nanti ke bulan Zulqa'dah tak tidak. Maka selagi umur ada peluang, ada waktu, badan sehat, cepat-cepat bayar. Bayar apa itu? Hutang. Itu hutang kepada Allah. Jangan lupa itu. Hutang kepada manusia bisa pura-pura tidak tahu. Tapi kalau hutang kepada Allah, kalau hutang kepada manusia pura-pura tidak tahu, Bapak Ibu ya, mati orang itu. Bisa tidak Bapak Ibu bayar? Tapi kalau Allah, la ilaha illallah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh, man dhal ladzi yashfa'u indahu illa bi idhnihi, ya'lamu ma wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a, wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh wa la yaghluhu hifdhuhu wal 'aliyyul 'azim. Maka Bapak Ibu sekalian, hutang kepada Allah kemana mengelak, dan kita akan dihisab cepat bayar. Karena besok sakit, besok ada halangan, semacam-macam. Bapak Ibu sekalian, sekarang kita masuk di bulan Zulqa'dah. Ini apapun yang Bapak Ibu perlu ketahui di bulan Zulqa'dah ini. Maka saya sebagai ustaz pengajian wajib menyampaikan. Harus supaya Bapak Ibu tahu jemaah ini. Karena waktu itu Bapak Ibu, setiap waktu itu ada wazifah, kata ulama namanya. Wazifah itu ada tugas, ada apa kerja yang dibebankan Allah kepada kita. Bapak Ibu sekalian, untuk bulan Zulqa'dah ini ada 2 status yang Allah berikan untuk bulan Zulqa'dah. Berapa? 2 status. Itu perlu kita ketahui. Itu Allah langsung yang memberikan dalam Quran. Pertama, apa kata Allah dalam Al-Quran? Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tazlimu fihinna anfusakum wa qatilul musyrikina kaffatan kama yuqatilunakum kaffah wa'lamu annallaha ma'al muttaqin. Apa artinya? Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah. Di sini Allah berbicara tentang bulan. Dalam bahasa Arab bulan itu bahasanya syuhur, syahrun. Maka kalau orang Arab kata tanya sama Bapak Ibu, fi ayyi syahrin hadha, atau nahnu fi ayyi syahrin nahnu al-an, di bulan apa kita sekarang? Atau orang Arab itu syahr, maka kita sebut syahrul Ramadan. Syahrul Ramadan dalam Quran ada itu. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Maka di sini Bapak Ibu, syuhur itu bentuk jamaknya, plural. Bentuk singularnya itu adalah
syahrun. Kalau disebut itu 1 bulan. Kalau syuhur banyak beberapa bulan. Maka kata Allah, inna iddatas syuhur, bilangan bulan-bulan itu di sisi Allah isna asyara syahran, 12 bulan. Nah, itu Allah menetapkan. Kemudian kapan Allah tetapkan 12 bulan? Semenjak Allah menciptakan langit dan bumi. Kenapa Allah sebut 12? Karena banyak manusia dari dulu keliru menghitung 1 tahun. Ada yang mereka menghitung setahun itu 6 bulan cuma. Ada mereka yang membuat 8 bulan. Ada yang membuat 13 bulan. Seperti orang Indonesia, gaji ketiga. Nah, itu dah apa itu? Ada masalah tapi kan. Bapak Ibu, dulu orang jahiliyah ada membuat 14 bulan. Tahu tak Bapak Ibu sekalian? Orang Romawi dulu dalam kalender Masehi, pernah saya jelaskan sejarah di sini, mungkin lupa Bapak Ibu. Sejarah kalender Masehi sebelum itu jatuh kalender itu ke tangan Masehi. Kalender itu dulu kalender orang-orang Romawi. Romawi itu asalnya apa buktinya Romawi? Nama-namanya nama Romawi semua. Ya kan? Nama bulan itu nama-nama simbol-simbol dewa. Orang-orang besar seperti Agustus, itu kan nama raja Romawi itu. Julius, itu nama raja Romawi. Tidak bisa itu. Karena nama-nama bulan itu nama bahasa Romawi. September, Oktober, November, Desember. Desember apa dalam bahasa Romawi artinya? Maka itu kalender Romawi itu Bapak Ibu. Kalender orang apa? Dulu Desember itu artinya yang ke-10. Kenapa yang ke-10? Karena dulu orang Romawi menghitung setahun cuma 10 bulan. Ah, itu tuh apanya? Jadi bulan mereka pertama tahu nggak? Apa namanya dulu? Sebelum mereka robah kembali. Jadi mereka merubah itu. Awal dulu bulan mereka itu namanya Maret. Jadi Maret satunya, terakhirnya adalah jumlah hari dalam sebulan itu macam-macam mereka. Mereka sepakat mengatakan mereka bisa menghitung bahwa jumlah hari setahun itu 365 hari setengah. Itu dalam setahun kalender matahari. Tahu mereka itu. Tapi bagaimana menjadikan dia dalam bulan? Itu masalah bingung mereka. Karena mereka pakai matahari, Pak. Kalau tidak tahu ilmu falak, susah mencari posisi. Tapi orang yang mengamati bisa. Kalau bulan kan enak, karena bulan muncul, kecil, membesar. Maka kita tahu ini bulan keberapa ini hari. Kalau Bapak terus melihat pasti tahu Bapak. Ini hari pertama di bulan. Kalau matahari bisa. Wah, ini matahari kedua, ini bisa gitu. Tidak boleh bisa. Itu aja dia terus. Subhanallah. Bapak Ibu sekalian, maka Allah suruh kita mengambil kalender itu yang menjadi pegangan adalah bulan ke matahari. Jadi mereka susah membagi bulan. Maka bulan itu dulu kan 365 hari setengah. Bagi itu 10 bulan. Maka ada bulan itu 50 hari. Ada 40 hari. Ada begitu. Sampai sekarangnya keliru. Januari 31 hari. Februari 30 hari. Maret kok bisa 28 pula? Ada 28, ada 29, apa lagi? Ada 30, ada pula. Tak berdasar. Keliru Bapak Ibu sekalian. Kalau dalam bulan 2 saja kata Rasulullah. Kalau tidak 29, kalau tidak 30, antara 2 saja. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, ini sedikit. Jadi dulu banyak keliru orang menghitung berapa bulan dalam setahun itu. Baik yang berdasarkan matahari atau bulan. Kalau bulan orang jahiliyah pakai. Kalau matahari itu orang Roma pakai. Tapi mereka keliru berapa bulan. Maka datang turun ayat ini menegaskan inna iddatas syuhuri indallahi
isna asyara syahran. Kalau tidak apa pula Allah gunanya menyebut 12? Ini Quran ni apa ini? Memang tak tahu orang 12 bulan. Bapak Ibu, ketika Quran turun itu macam-macam dunia ini. Semenjak Quran turun dan Allah menjelaskan 12 bulan, anda ada lagi di dunia ini orang-orang apa lagi? Didukung pula oleh ilmu pengetahuan. Maka itu mukjizat. 1500 tahun yang lalu ilmu falak belum berkembang, Allah sudah menjelaskan. Sekarang siapa saja orang-orang ahli ilmu falak coba hitung, pasti 12 bulan. Kalau ada orang menghitung 13 bulan, itu orang bilang perlu orang tadi. Dan Al-Quran lebih dahulu. Al-Quran itu fakta-faktanya satu pun tak bisa dibantah, dan semuanya faktanya kebenaran, kerana itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, kemudian Allah katakan bahawa dia 12 bulan. Lalu apa kata Allah? Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu ada 4. Ini Bapak Ibu, kaji ini kan diulang-ulang, jangan lupa. Karena kita masuk bulan ini sekarang ini diingatkan kita. Jangan sampai tak tahu pula. Minha arba'atun hurum. Di antara 12 itu kata Allah, aku tetapkan 4 sebagai bulan-bulan haram. Siapa yang menetapkannya? Baca dalam surah Taubah. Itu kena udah apa itu Allah dan surah Al-Quran kita baca surah Taubah itu ketemu di beberapa ayat itu. 4 sebagai bulan haram. Apa yang 4 itu? Dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Memang keterangannya, tapi penyebutan bulan haram dalam Quran banyak. Seperti umpamanya apa? Allah mengatakan asy-syahrul haramu bisy-syahril haram. Bulan haram dengan bulan haram. Kemudian apa lagi? Yas'alunaka 'anis syahril haram qitalun fi. Okey, maka banyak kata-kata bulan haram dalam Al-Quran. Bapak Ibu sekalian, jadi bulan haram itu ada berapa? Allah katakan dalam ayat ini 4 bulan haram. Apa yang 4? Dijelaskan Rasulullah. Kapan dijelaskan Rasulullah? Ketika Rasulullah menyampaikan khutbah di padang Arafah. Ingat kita Rasulullah sedang haji waktu itu. Haji Rasulullah cuma sekali, haji pertama dan terakhir. Kenapa sekali cuma haji Rasulullah? Kerana baru kewajiban haji itu diwajibkan menjelang beliau wafat baru. Jadi haji itu diwajibkan tahun ke-8 Hijriah. Maka tahun ke-9 Hijriah itu haji pertama umat Islam. Kemarin saya menjelaskan puasa pertama umat Islam tahun keberapa? Lupa Bapak, itulah betul. Padahal saya mengaji, berulang-ulang saya ngaji itu. Itu dah perlu ilmu ulang terus Bapak Ibu sekalian. Kemarin tahun ini kita puasa Ramadan yang keberapa? Semenjak puasa Ramadan ada. Kalau lupa Bapak Ibu sekalian, kalau puasa Ramadan kita, kalau sholat 5 waktu kita sudah berapa tahun ini umat Islam sholat 5 waktu? Sholat 5 waktu kan waktu Isra Mi'raj. Dari sekarang sampai sekarang apa? Itu kita sudah sholat 5 waktu itu 1448 tahun. Karena sholat 5 waktu itu diwajibkan 1 tahun sebelum hijrah. Kita kalender hijrah sekarang berapa? 1447. Berarti setahun sebelum, berarti sudah 1448. Kalau puasa diwajibkan 1 tahun setelah hijrah. Berarti tahun kedua hijrah. Berarti kita puasa sekarang sudah berapa? Ini puasa keberapa kemarin? 1446. Tahun ini umat Islam haji keberapa umat Islam ni? Saya tahu kita ini sejarah itu. Karena haji itu baru diwajibkan pertama tahun ke-8. Dan pertama sekali umat Islam haji tahun ke-9 Hijriah. Sekarang kita tahun 1447 Hijrah. Di 1447 tahun yang lalu itu kan Rasulullah hijrah tahun 1. Haji itu pertama tahun ke-9 Hijriah. Berarti Bapak Ibu,
kita haji tahun ini, haji keberapa ini umat Islam? Tiga lapan. Kenapa? 7 kurang. Berarti Bapak Ibu, kita ini umat Islam haji tahun ini, haji tahun ke 1400, yang ke 1438. Artinya apa? Haji pertama dalam Islam 1434 tahun yang lalu. Pernah berhenti kan? Masya Allah, sudah 1000 di atas. Bapak Ibu sekalian, haji pertama itu bukan haji Rasulullah SAW. Artinya apa? Amirul hajnya bukan Rasulullah. Maka Rasulullah ketika haji pertama itu, dia tunjuk amirul hajnya siapa? Abu Bakar Siddiq. Jadi orang pertama yang mengemandai atau mengepadai haji umat Islam dalam sejarah Islam siapa? Abu Bakar Siddiq. Karena Rasulullah tahun itu dia harusnya pergi, tapi dia disibukkan dengan urusan di dalam. Karena ketika itu Bapak Ibu, negara Islam lagi dirongrong oleh kekuatan Romawi, mau diserang, ini dicaplok, wah, ancaman Romawi, sehingga Rasulullah banyak kesibukan dan juga alasan-alasan lain, sehingga Rasulullah tak sempat ketika itu berangkat haji. Maka diwakilkannya Abu Bakar sebagai Amirul Hajj. Nah, itu Bapak Ibu ya. Jadi 1000, maka Bapak Ibu sekalian, Rasulullah kapan hajinya? Rasulullah baru haji tahun berikutnya, yaitu tahun ke-10 Hijriyah. Bapak Ibu sekalian, maka ketika Rasulullah hijrah tahun ke-10 Hijriyah, Rasulullah haji. Setelah haji beberapa bulan beliau pulang haji, beliau pun wafat. Nah, itulah sebabnya Rasulullah SAW hajinya sekali, karena dia sudah meninggal. Tapi dia sempat, setelah dia sa'i antara Safa dan Marwah, dia bilang, kalau tahun depan saya hidup, kata Rasulullah SAW, saya akan melaksanakan ibadah haji tamattu. Maka ibadah haji orang sekarang rata-rata tamattu, umroh dulu baru haji. Maka banyak ulama mengatakan, kan manasik itu ada 3 cara haji. Bisa ifrad, bisa qiran, kemudian bisa tamattu. Tapi di antaranya semuanya sah. Berselisih ulama ini, mana yang afdal? Kalau menurut Syafi'iyah, ifrad paling afdal. Menurut sebagian ulama, qiran paling afdal. Menurut kebanyakan ulama, yang paling afdal adalah haji tamattu. Apa dasarnya? Karena Rasulullah SAW sebelum dia wafat dan ketika haji, dia sudah berencana, ya Allah, kalau saya hidup tahun depan, saya akan haji dan melaksanakan haji tamattu. Bapak Ibu, karena waktu sudah habis, insyaallah kita sambung ya. Ini penting, ini masalah hukum Zulqa'dah. Apa perlu kita ketahui? Kan belum kita jelaskan ya, tapi insyaallah untuk pengetahuan kita. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.